Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil fana, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Segala puja dan puji tentunya tidak lain dan tidak bukan kita memanjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang senantiasa memberi, menaungi, melindungi kita semua. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah kita semua masih merasakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan kita selaku hambanya, hamba yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa amanah yang tak pernah khianah, membawa risalah yang tak pernah kenal lelah, yakin dan pasti kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian subuh Masjid At-Taqwa Pondok Cilegon Indah yang dirahmati Allah, para kesepuhan, tokoh masyarakat, alimil ulama, bil khusus MC kita, tentunya kita semua yang hadir di sini, saya yakin ini orang-orang semua calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya bilang calon penghuni surganya Allah? Sebab sulit Bapak untuk melangkahkan kaki kita di subuh hari, kemudian berdiam sampai isyraq. Yang bisa baca zikir, baca zikirnya, yang bisa baca Quran, baca Qurannya, yang hadir di majlis ilmu, hadir di majlis ilmunya, sampai sholat sunnah, sampai terbitnya matahari, kemudian melaksanakan dua rakaat sholat isyraq, maka tidak lain dan tidak bukan, kata Nabi, pahalanya sama dengan pahala haji yang mabrur. Jadi Bapak pulang dari sini gelarnya haji mabrur, Pak. Amin gitu, Pak. Ini amalan, salah satu amalan. Kalau teman-teman kita, kerabat kita, sahabat kita, saudara, bahkan orang tua kita yang pada hari ini berangkat ibadah haji ke tanah suci, mungkin kita yang belum punya kemampuan, baik itu dalam segi finansial atau fisik kita, ada amalan yang amal ibadah itu pahalanya setara dengan pahala haji mabrur. Salah satunya dia berangkat dari rumahnya, man masya ila salatis subhi fil masjidi bil jama'ati wa yathbutu fihi hatta tatlu'a asy-syams yusalli rak'atain fa innaha ka ajri hajjatin mabruratin
Kata Nabi, siapa orang yang berjalan salat subuh berjamaah di masjid, wa yathbutu fihi, dan dia berdiam di masjid hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, salat isyraq. Di riwayat yang lain dikatakan salat duha karena amaliyahnya sama di waktu itu, maka pahalanya sama dengan haji yang mabrur insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita mungkin tidak setiap hari, akan tetapi mudah-mudahan Allah catat amal ibadah kita ini sama pahalanya dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak, kakang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk ketaatan kita selaku hamba Allah. Bersyukur kita Pak, masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bangun di subuh hari, masih digerakkan langkah kaki kita untuk menggerakkan kaki kita, badan kita untuk datang ke majlisul ilmi, majlis ilmu. Sebab perkumpulan yang seperti inilah yang cocok untuk kita di akhir zaman sekarang ini, Pak. Perkumpulan ilmu-ilmu inilah yang tentunya sesuai dengan kita di akhir zaman sekarang ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dulu, jauh sebelum kita lahir, jalisul ulama wasailul hukama. Duduklah kalian dengan para ulama. Kalau saya bukan ulama, Pak, baru saya, Pak, masih santri, saya bukan kiai, Pak. Duduklah kalian dengan para ulama, bertanyalah kalian dengan orang-orang hukama, orang-orang ahli hikmah atau fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Ahli hikmah di sini yang dimaksud oleh Nabi bukan ahli hikmah yang biasa ananing wong Banten kan, Pak. Puji kiai hikmah yang biasa datang ke kiai minta doa, minta wiridnya biar dagangannya laku, biar usahanya lancar. Bukan. Yang dimaksud Nabi ahli hikmah ini adalah ulama-ulama yang dengan nasihatnya ketika orang datang ke ulama itu, pulang dari situ dia berubah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pernah mengucapkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan, yang mana di dalam perjalanannya itu diselipkan di dalam hatinya, diniatkan di dalam hatinya niat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk menggapai jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi saya bilang, Pak, perkumpulan-perkumpulan seperti inilah perkumpulan yang cocok untuk kita di akhir zaman. Bukan di Masjid At-Taqwa saja. Silakan mau masuk ke Masjid Raudhatul Mukminin kalau waktunya nggak bentrok sama At-Taqwa, silakan. Mau ke Masjid Al-Huda, mau ke masjid-masjid yang lainnya, silakan. Yang penting kita duduk, niat iktikaf, niat belajar ilmu, insya Allah. Nih Pak, masuk doa nih, masuk masjid. Kan masuk masjid diajarin ada doanya, betul apa Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tadi masuk masjid baca apa doanya Pak? Waduh, lupa Kang Asep. Nanti Pak zuhur atau duha, siapa orang yang datang ke masjid baca doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Seolah-olah Allah ini pengen, seolah-olah Allah nanya sama kita lagi, Pak, kamu mau rahmatku yang mana? Di sini banyak rahmatnya Allah, Pak. Mau rahmat iktikaf, niatkan. Mau rahmat baca Quran di masjid, niatkan. Mau rahmat salat sunnah, mau rahmat baca zikir di masjid, niatkan. Mau salat fardu, rahmat salat fardu dari Allah, niatkan.
Banyak rahmat Allah nih, masjid tempat menggugurkan dosa, termasuk ya ini rahmat bandrek Pak. Bandrek apa teh nih? Bandrek Pak. Nah, ini rahmat Allah Pak. Gak diniatkan juga datang kalau ini Pak. Banyak rahmat Allah di masjid ini. Satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, terlebih kita laki-laki, diwajibkan kita, dianjurkan kita, bahkan diwajibkan untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Itu bentuk satu ketaatan kita, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mudah-mudahan Allah meridhai Sayyidina Umar bin Khattab, amin ya rabbal alamin. Katamallahu sittatan fi sittatin. Allah sembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Allah sembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Katamar ridha fit ta'ah. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya Allah di dalam taatnya hamba-hambanya Allah. Saya ulangi ya. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya Allah di dalam ketaatan hambanya. Maka jangan aneh Pak, kalau kita terus berdoa, ada orang bertanya kepada saya, Kang Asep, saya ini udah ngedoa dari kecil tapi belum dikabul-kabul. Sholat saya rajin, ngaji nggak ketinggalan, tapi kok belum dikabul ya? Jangan pesimis Pak. Siapa tahu Allah kabulkan doa kita, disimpan doa-doa kita di surganya Allah. Bukan di dunia Allah kasihkan. Ada orang berdoa, ada orang berikhtiar, ada orang berdoa hari ini, hari Minggu, dikabul sama Allah hari ini. Ada enggak Pak? Ada enggak? Ada. Ada orang yang berdoa di hari ini, Allah kabulkan hari ini. Ada. Jangan salah, itu ujian bagi kita. Itu ujian bagi orang yang dikabul doanya langsung oleh Allah. Seberapa besar rasa syukurnya kepada Allah. Ini ujian. Allah menguji dia. Ayo, saya kabulin doa kamu, kata Allah. Tapi engkau bersyukur enggak kepada aku? Ada orang yang doanya tahun ini Allah kabulkan di tahun-tahun yang akan datang. Ada. Ada. Itu pun ujian. Ujian apa? Allah menguji dia seberapa besar rasa sabarnya kepadaku, kata Allah, untuk menanti jawaban daripada doa-doa. Bahkan ada orang yang berdoa lama doanya, doa terus sampai wafatnya belum dikabul sama Allah. Itu pun ujian dari Allah Pak. Kata Allah, seberapa besar keyakinanmu untuk senantiasa selalu mengharap sesuatu dariku, mengharap diijabahnya doa-doamu dikabulkan olehku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ujian, minimal kita taat kepada Allah. Allah simpan ridhonya Allah di dalam taat-taatnya kita. Jangan sedih Bapak belum punya rumah. Jangan sedih Bapak punya rumah masih cicilan. Bapak jangan sedih punya mobil masih cicilan. Baru 1 mobilnya pengen nambah lagi. Baru 1 motornya pengen nambah lagi. Baru 1 istrinya pengen nambah lagi. Tahu saya juga Pak, tahu banyak keinginan kita, tahu yang belum dikabul oleh Allah banyak. Tapi Allah simpan ridhonya di dalam taat kita. Yang penting kita taat. Tadi ayatnya saya sudah sebutkan tuh. Surah Al-Baqarah ayat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kesel ya. Jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu kata Allah ada di derajat yang paling tertinggi tatkala di dalam dirimu ada keimanan,
ada keyakinan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berdoa jangan pengen langsung dikabul, Pak. Lihat poin yang nomor 2 kata Sayyidina Umar apa? Katamal ghadaba fil maksiyah. Katamal ghadaba fil maksiyah. Allah sembunyikan marahnya Allah di dalam maksiat-maksiat hambanya. Tadi yang pertama ya. Yang pertama Allah sembunyikan ridha di dalam taatnya. Terus beribadah, terus beramal, terus berdoa. Ini pengen langsung dikabul hari ini. Hari ini saya minta tanah ya Allah 10 hektar. Wih, enak bener permintaannya. Pak Prabowo aja mau jadi presiden nunggunya puluhan tahun, Pak. Baru jadi itu. Berapa kali ikutin pencalonan. Karena sabarnya ya. Karena terus mungkin ya minta sama Allah, Allah kabul. Nah kita minta doa-doa hari ini, minta hari ini, pengen dikabul hari ini. Lihat nomor 2-nya. Allah sembunyikan amarahnya Allah ketika kita maksiat. Bapak mau, Kakang mau kalau maksiat hari ini diazab hari ini? Gak mau kita, Pak. Allah sembunyikan marahnya Allah di dalam maksiat kita. Kita pernah maksiat? Pernah. Kalau saya tanya di sini nih orang-orang yang nggak pernah maksiat silahkan ngacung, Pak. Yang nggak pernah punya dosa silahkan ngacung, mangga katuran. Kita pernah punya maksiat, Pak. Kita pernah melakukan maksiat. Tapi apakah Allah langsung kasih azabnya buat kita? Enggak kan, Pak. Nyatanya kita masih bisa minum bandrek. Nyatanya kita masih enak ngopi, masih enak ngudud sekarang. Belum Allah siksa. Enak, Pak, jadi umat Nabi Muhammad itu. Kita request enggak. Minta enggak sama Allah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu, Pak, iri sama kita. Nabi Musa, Allah pernah bilang sama Nabi Musa, ya Musa, nanti di akhir zaman ada umat, ada hamba-hambaku, umat dari Nabi, dari seorang Nabi yang mana umatnya ini luar biasa, amalannya luar biasa, dan akan aku masukkan ke dalam surga lebih awal bersama nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Nabi Musa, jadikan itu umatku. Nggak bisa, Musa, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah ya Allah, kalau umat itu tidak bisa dijadikan umatku, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Saking pengen taatnya sama Allah. Lah kita, wong Pondok Cilegon Indah, udah dijadiin umat Nabi Muhammad, piraku nggak taat-taat sama Allah. Maksiat maning, naudzubillahi min dzalik. Maka Allah sembunyikan tuh maksiatnya, Pak. Amarahnya Allah di dalam maksiat kita. Karena Allah masih mau melihat kita selaku hambanya nih mengangkat tangan pada Allah, menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitabnya itu, Ihya Ulumuddin, disebutkan kata Imam Ghazali, kenapa orang yang berdosa sampai sekarang masih diberikan hidup oleh Allah? Karena Allah masih ingin melihat dia, Allah masih ingin memberi kesempatan kepada dirinya, melihat dirinya untuk mengangkat tangan, menengadahkan kepala, menundukkan kepala, memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita, Pak. Kita mah nggak langsung diazab. Bapak tahu Nabi Adam, ini saya nggak mau ngomong Nabi itu punya salah, Pak, ya. Pada hakikatnya semua Nabi nggak punya salah. Semua itu skenario Allah. Nah, tadi
sebelum sholat subuh saya dengar ayatnya dibacakan sama yang baca Quran tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini Nabi Adam nggak pernah punya salah, nggak pernah punya dosa. Kalau Bapak marah-marahin Nabi Adam, nah gara-gara Nabi Adam ini kita di dunia nih. Kalau nggak gara-gara Nabi Adam sama Hawa, mah kita udah di surga ini. Jangan salahin Nabi Adam, Pak. Ini semua skenario Allah. Ya. Kata Allah, aku berkata kepada malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Nah ini sebabnya. Nah, semua sudah skenario Allah. Dan Nabi Adam pun iri sama kita, Pak. Irinya gimana, Kang Asep? Ya Allah, saya ini punya salahnya cuma satu. Satu, Pak, dosanya salahnya. Ya tentunya atas izin Allah itu ya, skenario Allah. Salahnya cuma satu, dikeluarkan dari surga, dikeluarkan ke dunia. Umat Nabi Muhammad, Pak, salahnya pire. Dosanya nana pire. Aya sabaraha, Pak, urang dosana. Nyatana orang masih hirup kene di dunia. Ya nyatanya wong kita kabeh ki masih anteng-anteng ki enak. Belum diadab sama Allah. Nabi Adam punya salah satu langsung dikeluarin dari surga. Kita belum dikeluarin kemana-mana, masih hidup di dunia anteng-anteng baik. Ya Allah, aku tuh punya salahnya satu, punya dosanya satu. Aku dipisahkan sama istriku Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Makanya dinamakan Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab Jiddah. Jiddun itu kakek, Jiddah itu nenek, Jiddatun itu nenek. Makanya namain Jeddah itu ya ada nenek kita di sana. Siti Hawa itu kuburannya ada di Jeddah dan diturunkannya memang di Jeddah, dipertemukannya oleh Allah di Jabal Rahmah. Ada simbol itu ya, ada tugu di atas itu Jabal Rahmah, gunung penuh rahmat ya, karena memang ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di situ. Kalau orang Indonesia biasanya kalau haji umroh bawa foto calon menantu, bawa foto calon jodoh, dua-duanya dipasangin foto, dikeruk, tanahnya dimasukin ke dalam. Di Jabal Rahmah tuh Pak, penuh foto, kelakuan orang Indonesia itu. Belum puas juga, batunya dicoret-coret. Udin, Love, Sinta. Apalagi ada Pak Udin nggak di sini Pak? Ampura. Asep, Love, Eti, kelakuan Indonesia itu. Dipisahin Pak sama istrinya. Lah kita buat dosa, buat salah di dunia. Umat Nabi Muhammad, nyatanya kita masih hidup sama istri kita berdampingan. Nyatanya kita maksiat, kita masih digabungkan sama istri kita, sama anak-anak kita, nggak dipisah-pisah. Alhamdulillah. Nabi Adam Pak, salahnya cuma satu, ya Allah, aku salah punya satu doang. Dosaku hanya satu aja ya Allah. Tapi tobatku diterimanya ratusan tahun. Keliling istighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ratusan tahun tobatnya Pak. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu dia berdosa, lalu dia bertobat, langsung diterima tobatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Kata Nabi, Allah membentangkan ampunan dan rahmatnya di siang hari bagi hamba-hamba Allah yang membuat dosa di malam harinya. Dan Allah membentangkan rahmat dan ampunannya di malam hari bagi hamba-hambanya yang bertobat dari dosa dan kesalahannya di siang harinya. Wa kadzalika yastamirru ila yaumil qiyamah. Dan begitu terus Pak, ila yaumil qiyamah, dibukakan pintu taubat oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya, setiap malamnya. Orang bikin salah di siang hari, dia taubat di malam hari, Allah terima. Orang yang bikin salah di malam hari,
dia tobat di siang harinya, di pagi harinya, Allah terima sampai hari kiamat. Mumpung masih urip makanya Pak, mumpung durung modal. Tobat, istighfar. Insya Allah. Yang kedua, yang ketiga kata Sayyidina Umar, katama lailatul qadri fi Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, sampai detik ini kita nggak ada yang tahu tuh Pak ya, malam keberapa. Spesifikasinya nggak dikasih jelas sama Allah. Bayangkan kalau dikasih jelas nih Pak. Orang PCI malam Lailatul Qadar tanggal 21, malam 21, malam ganjil. Di Masjid At-Taqwa ramainya malam 21 doang Pak. Tarawihnya. Makanya Allah sembunyikan itu malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu di antara bulan Ramadan itu, di tanggal-tanggalnya itu. Tapi ada kisi-kisi dari Nabi Muhammad katanya malam-malam ganjil di akhir. Itu pun belum tentu karena Nabi Muhammad juga nggak dikasih tahu tanggal berapanya. Apalagi kita umatnya. Ini fungsinya agar hamba-hambanya mencari keberkahan Lailatul Qadar di setiap malam di bulan Ramadan. Yang ke berapa tadi? 3. Yang keempat, wa katamal maita fil umri. Wa katamal mauta fil umri. Allah sembunyikan kematian di dalam umur kita. Nggak akan ada yang tahu kapan dan di mana kita mati. Tidak akan ada yang tahu kapan dan di mana kita mati. Saya sudah pernah bilang belum, yang namanya mati itu kan dadakan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya secara tiba-tiba. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, Pak. Hanya Allah yang tahu di mana sedang apa kita. Karena kita ini dihitung akhir hayat hidup kita. Makanya kita sering berdoa waj'al kalimata akhir li la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalimat yang aku ucapkan dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sering berdoa begitu. Karena mati kita. Dan kalau pengen akhirnya kalimat mengucap kalimat la ilaha illallah seperti itu Muhammad Rasulullah, dari sekarang mulai dibiasakan. Dari sekarang mulai dibiasakan. Istighfar kalau kaget. Ini mah kaget nyebut kebun binatang kabeh. Sekebun binatang disebut semua. Biasakan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Karena akhir hayat kita Allah yang menentukan, bukan kita. Kita nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah dikasih bocoran. Apa fungsinya Allah ngasih, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur kita itu? Fungsinya untuk kita terus mengingat-ingat kematian. Kata Nabi, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Hari ini kita masih enak makan. Hari ini kita masih enak duduk, masih enak hidup, masih enak minum, tidur. Tapi nanti ada yang memisahkan dari keenakan itu. Ada perkara yang memisahkan kita dari kelezatan itu, yaitu mati. Yaitu kematian. Makanya jangan kaget kalau ada orang mati. Kang Asep tadi subuh baru ngaji bareng sama Kang Asep di Masjid At-Taqwa. Siangnya modar Kang Asep, jangan kaget. Tadi malam lewat naik motor, nyapa dari mana? Mau kemana? Mau ke Indomaret. Besoknya mati Kang Asep, kaget saya. Nggak usah kaget Pak. Yang Bapak harus kaget tadi malam mati, besoknya naik motor. Nah, bobongkong ojek ngaranna. Jurig ya. Harus kaget seperti itu. Jadi nggak usah kaget. Sudah takdir Allah, sudah jalannya Allah. Itulah keimanan kita, percaya dengan qada dan qadar. Salah satu keimanan kita. Yang keempat, yang kelima. Yang keempat
kematian. Ya. Makanya saya tadi jalan dari Serang, ya, bukan nginget kematian, nginget bagaimana di alam kubur nanti. Dari Serang sampai Cilegon aja masih gelap. Kita di dunia aja masih butuh penerangan nih Pak, masih butuh lampu. Bagaimana di kubur kita nanti? Terus matiin lampu semua Pak, Bapak ngeliat saya nggak? Bingung saya ngomongnya ke siapa, memandangnya kemana. Kita ini masih butuh penerangan. Di kubur nanti gelap Pak. Kata Nabi ada 5 perkara tuh. Ya, kalau kita dikubur tuh sebenarnya kuburan itu memanggil kita nih yang masih hidup nih, yang masih hidup dipanggil sama kuburan. Alhamdulillahnya kita nggak ngedenger Pak. Kalau lewat kuburan ngedenger, woi, ngeri kita Melayu Pak. 5 kali dalam sehari kuburan manggil kita. Bahkan di riwayat yang lain ada 7 kali itu. Ada 7 kali di riwayat Nabi yang lain. Ana baitul wahdah. Manusia sing urip sir kabeh kita ki umah engko bakal sir dewek kan ning kini. Anjeun bakal sorangan dinu urang engke. Cek kuburan. Faj'al laka mu'nisan bitilawatil Qur'an, maka bawa teman kamu ke sini nanti. Apa temannya? Membaca Al-Qur'an. Wong urip nu masih harap hidup kene cek kuburan, ana baitul zulam. Saya ini tempat kegelapan. Fanawwiruni bisolatil lail. Kamu nanti masuk ke saya, banyakin nanti di dunia itu sholat malam. Nanti kalau masuk ke saya, di sini akan terang dengan sholat malammu waktu di dunia. Orang tertidur pulas, kita bangun, hati kita itu cerah Pak. Sholat tahajud, istikharah, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya, itu akan jadi bekal kita, penerang kita di kubur. Lalu kata kubur, yang masih pada hidup, ana baitut turab. Saya ini rumah, depan tanah, belakang tanah, kanan kiri tanah, atas bawah tanah, mentok Pak. Fahmilil firash bil amalis salih. Kalau kamu pengen nyaman di tempat saya di kuburan ini, bawa kasurnya, bawa bantal gulingnya. Apa kasur dan bantal gulingnya? Yaitu amal soleh. Yang masih hidup, yang keempat manggil kuburan setiap hari kepada kita. Ana baitul afai. Aku adalah tempatnya binatang-binatang buas nanti yang di dalam tanah. Cacing, kelabang, kalajengking, binatang-binatang yang akan menggerogoti jasad-jasad kita ini. Fa'aktiru biqauli bismillahirrahmanirrahim. Maka perbanyak mengucap bismillah ketika mau apa-apa, baca bismillah, mengawali sesuatu yang baik dengan bismillah. Aja wong nyolong je bismillah, wong pengen korupsi je bismillah lah, hasil maksud korupsi je bismillah. Wong edan gitu. Baca bismillahirrahmanirrahim, yang tentunya akan melindungi kita dari binatang-binatang buas di kuburan nanti. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au ajdamu au abtar. Setiap kullu amrin, setiap perkara, dzibalin aidhi hasanatin, yang mempunyai kebaikan di dalamnya, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, maka itu terputus, au ajdamu au abdaru, ay qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makan bismillah, bisa doane bismillah, minum bismillah, mau mandi bismillah, keluar rumah bismillah, kalau enggak apa doanya minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ana baitus su'al, kata kubur saya ini nanti tempat ditanyanya kalian mungkar dan nakir oleh malaikat mungkar dan nakir. Fa'aksiru biqauli la ilaha illallah muhammadur
Rasulullah. Biar kamu gampang nanti baca jawab pertanyaan malaikat-malaikat itu, maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, yang kelima, wa katama auliya Allah fima bainan nas. Allah sembunyikan para waliullah di antara manusia. Maka saya berharap kepada penduduk Pondok Cilegon Indah, ya khususnya jamaah Masjid At-Taqwa, jangan pernah suudzon sama orang, apalagi sama Allah. Husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Kenapa? Mungkin di antara kita yang duduk ini ada waliullah. Amin. Nih, ada wali nih Pak. Wali murid, wali santri, waliullah. Fungsinya apa Allah sembunyikan para wali di antara manusia? Untuk kita ini nggak pernah bersuudzon kepada sesama hamba Allah. Jangan dikira orang yang bajunya lecek, ya tampangnya nggak baik, itu kita klaim dia tidak baik. Belum tentu menurut Allah. Punten Pak, kadang orang matinya penyakitan, ya penyakit menular. Itu mah penyakitnya itu mati meninggal. Ngeri ya. Apa baik ya? Yang belum tentu yang kita bicarakan buruk belum tentu menurut Allah buruk. Wong kuon mah mati ini ketabrak kereta, tangannya pegat, sikile potong, matanya hilang siji, ususnya acak-acakan. Serem ya. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Allah sembunyikan wali di antara manusia. Wa jumlatul wali ka jumlatin nabi. Jumlahnya wali sama seperti jumlahnya para nabi. Nabi itu ada berapa jumlahnya Pak? 124.000 nabi. Wakehe Kang Asep. Emang segitu? Dipilih lagi sama Allah menjadi 313. Dipilih lagi yang mempunyai perjuangan khusus. Utusan Allah yang terkhusus 25 nabi yang sampai saat ini kita ketahui. Dari 25 dipilih lagi menjadi 5 ulul azmi yang diberikan cobaan dan ketabahan yang luar biasa oleh Allah. Dipilih lagi menjadi 1 Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad, pemimpinnya para nabi, komandannya para utusan Allah. Lalu yang terakhir, Bapak Kakang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembunyikan oleh Allah? Wa katama salatal wusta fis salawat. Allah sembunyikan salatul wusta, ya. Di antara 5 salat fardu ini ada salat yang afdol. Ada salat yang afdol yang dinamakan salatul wusta. Itu di Quran ada. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu ini, wabil khusus salatul wusta. Sampai saat ini salatul wusta belum ada yang tahu salat apa. Entah salat subuh, entah salat duhur, asar, maghrib, isya. Dikatakan salat subuh karena pahalanya afdol luar biasa. 2 rakaat qobliyahnya afdol kata Nabi. Dikatakan lagi salat duhur karena duhur itu waktunya di tengah-tengah hari, tengange jere wong Cilegon mah. Waktune waktu tengange, wusta pertengahan. Wallahu a'lam. Ada yang bilang salat asar masih Allah sembunyikan. Fungsinya apa? Agar kita menjaga salat 5 waktu kita dalam kondisi dan keadaan yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang terbaik ketika ke masjid, ya.
Pakai pakaian yang indah ketika ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian perhiasanmu yang terbaik ketika mau masuk ke masjid. Biar khusyuk salatnya. Jangan pakai kaos yang di belakangnya tulisan ngejeblak, Pak. Pakai kaos enggak masalah. Tapi kalau banyak tulisan di belakang, kasihan yang di belakang, Pak. Giliran imam lagi membaca, kita udah selesai baca, sibuk bacain kaos. Kaos partai dipakai, jaket, sekarang jaket banyak tulisan juga itu, Pak. Jaket-jaket majelis juga banyak tulisannya, ditulis, dibacain. Sarung, alhamdulillah sekarang banyak mereknya yang di depan, yang di belakang ya dilipetlah, nggak masalah, atau dibalik, yang bawah di atas, yang mereknya di atas, biar nggak kelihatan yang di belakang, kesian yang di belakang baca-bacain sarung. Oh, BHS, Atlas, Wadimor, Yongma. Wih, ana sarung merek Yongma ya. Oh, hadiah Magicom kayak nengin, Pak. Ada yang begitu. Khusyuk dalam salat kita, terutama di salat lima waktu, salat fardu ini. Karena diantaranya ada salatul wusta, salah satu yang afdol daripada 5 ini. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah ilmu kita yang kita kaji pada pagi hari ini dan menjadi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Yang sedang sakit, insya Allah pulang dari sini disembuhkan penyakitnya. Yang sedang sulit, insya Allah Allah permudah dan cari jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana sih kita menyiasati untuk kekhusyuan di dalam salat kita, terutama yang tadi dibicarakan ya. Ada tulisan-tulisan di hadapan kita, mungkin dari makmum yang di depan atau imam meren pakai jaket, lupa dicopot, hujan mungkin ada tulisannya di belakang. Gimana itu Pak Ustadz? Gimana itu Kang Asep? Satu, Nabi mengajarkan untuk salat menghadap tempat sujud, ya, untuk melihat pandangan kita ke tempat sujud kita, masjid. Sujud pekerjaannya, masjid isim makannya artinya tempat sujud kita. Di situ kita fokuskan. Kalau toh memang nggak khusyuk juga, pejamkan mata. Jangan terlalu lama, ya, sedikit-sedikit aja, bukan kesuwen keturun. Di sini teuing kasarean mah. Tunduh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling efektif, anggap sholat kita yang kita lakukan ini adalah sholat terakhir kita. Kita beranggapan, ya Allah, saya mau sholat subuh. Siapa tahu ini sholat terakhir saya, ya Allah, maka terima sholat saya. Nah, di situ ada kesedihan buat kita, ada pengharapan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai awal, ya Allah, terimalah sholat saya. Setiap sholat ya, bukan hanya subuh aja nanti. Setiap sholat kita, ya Allah, siapa tahu ini sholat terakhir saya, Engkau takdirkan Allah cabut nyawa saya mungkin, maka jadikan sholat ini khusyuk untuk saya, untuk menghadap-Mu ya Allah. Itu teknik yang paling luar biasa yang bisa dipraktikkan pada kita. Kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi? Pakai celana dalam. Bagaimana sholat nggak pakai celana dalam? Dulu emang nggak ada celana dalam, Pak. Yang jadi syarat sholat sah itu adalah menutupi aurat. Auratnya laki-laki dari mana ke mana? Dari bujal ke dengkul. Wah, Kang Asep, berarti boleh ke masjid nggak pakai baju? Nggak pantas juga, Pak. Walaupun boleh, nggak pantas. Pakai pakaian yang layak. Kan ayatnya udah jelas tadi saya sebutkan. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian terbaikmu ketika mau masuk masjid. Kalau ke dalam keadaan darurat, mungkin orang teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, bajunya udah nggak ada, rumah sudah porak-poranda, hancur, hanya ada baju yang melekat di badan.
silahkan, asalkan menutup aurat baina surrah war rukbah, di antara bujal dan dengkul. Makanya jangan terlalu pakai sarung atau pakai celana yang agak tinggi. Boleh, mau cingkrang silahkan, tapi ya buat pantes-pantesin ya. Jangan terlalu tinggi pakai sarung. Kalau celana mungkin nggak kelihatan. Pak, kalau pakai sarung udah di bawah dengkul, itu kalau lagi sujud kelihatan itu. Bukan anunya, bukan. Nih paha bawahnya ini, ya. Paha bawah nih, bukan betis ya, di atas betis tuh. Paha bawah itu kelihatan. Itu kan aurat kita itu. Jangan terlalu tinggi ngangkat sarungnya. Boleh, silakan di atas memenong. Jadi bahasa kita memenong, mata kaki nih, mata kaki. Ya. Silakan. Ya. Bagaimana, sah nggak pakai celana dalam? Nggak pakai celana dalam sah. Bahkan kita punya kekhawatiran ya, abah saya sudah sepuh. Ya. Kalau sholat saya copot celana dalamnya, kenapa? Takut kencing nggak kerasa. Kencing atau habis kencing tetesannya nggak kerasa nempel di celana dalam. Silahkan buka dan sholat seperti itu. Memang baiknya kalau celana dalam itu sudah dipakai kencing, ya sudah dipakai untuk berbuang hajat, ketika sholat mending copot. Takutnya ada tetesan-tetesan yang bekas kencing kita menempel di situ. Wallahu a'lam. Sah Pak, ora apa-apa Pak. Asalkan pakai sarung Pak ya. Asalkan pakai celana. Ada yang lain? Kira-kira kalau kadang buyar pikiran karena kita mungkin makmum ya. Imam fokus dengan bacaannya, kalau imam kan. Imam juga belum tentu juga. Siapa tahu di pengimaman ya, imam lagi baca ayat atau baca surat, baca Fatihah, ada cicak lagi jalan di tembok, dilihatin tuh sama imam. Ada pasangannya, hayu duaan nempel tuh cicak. Buyar konsentrasi, bacaannya masih fokus, tapi konsentrasi besar. Bagaimana itu? Itu hal yang lumrah. Ya. Hal yang lumrah, akan tetapi kita berusaha untuk memfokuskan kembali untuk sholat kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Asalkan jangan terus-terusan kebablasan. Ya, kalau kayak anak kecil kan kebablasan, sholat taraweh senggol-senggolan, terus sampai akhir, tarik-tarikan kaki. Bahkan lihat kanan kiri. Nah kalau kita udah tahu kan ilmunya, maka saya tadi kasih jurusnya ya. Kalau tidak memandang ke masjid tempat sujud ya, pejamkan mata, tapi jangan terlalu lama-lama juga. Kemudian ya niatkan sholat itu menjadi sholat terakhir. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika sholat sudah selesai, jangan langsung bablas pergi, minta dulu sama Allah diterima salatnya. Ya Allah, taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terima salat kami, puasa kami mungkin yang sedang puasa, sujud kami ya Rabb, ruku kami ya Rabb, terima. Tambahin lagi salat, tambahin lagi doanya, walaupun makna salat itu doa Pak. Maknanya sholat kan secara bahasa doa dengan sebaik-baiknya doa, atau doa bi khairin, doa dengan sebaik-baiknya doa. Secara istilah af'al aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslimi ghaliban. Secara istilah maknanya sholat adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Maka dari takbiratul ihram dan ke salam ini usahakan khusyuk dengan cara yang tadi ya. Ulah kadia itu matana gitu aja. Walaupun udah kelihatan kita berbelot dari sholat kita, usahakan fokus kembali. Belot lagi, fokus kembali. Ditutup dengan salam, lalu berdoa lagi. Ya Allah, terima sholat. Insya Allah dikabul, diterima sholat-sholat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li qada'il hajat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم امين يا رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لك الحمد يا معبود يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك وانجنا من جميع الاهوال والافات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات والحياه وبعد الموت انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انك انت الرؤوف الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم افتح علينا ابواب الصحه وابواب العافيه وابواب البركه وابواب السلامه وابواب النعمه وابواب الرحمه وافتح علينا ابواب الاستقامه وافتح علينا ابواب الجنه وافتح علينا كل ابواب الخيرات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وذلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أخي يا أختي. السلام عليكم يا أخي يا أختي.